Hai guys, balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya Auto Family. Dan tidak klik ke ini, dan kali ini Angel mau ngasih tahu kalian kalau di Auto Family lagi ready stock mobil Mercedes-Benz E2.5 Avantgarde tahun 2014. Dan sebelum menjalani cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip videonya sampai habis, jadi kalian bisa tahu informasi tentang mobil ini ya. Oke, ini dia ya mobilnya, mobil Mercedes-Benz E2.5 Avantgarde tahun 2014. Warnanya silver. Kita langsung mulai aja dari bagian depannya dulu. Untuk lampu nih kalian lihat nih ya, tampilan lampunya nih keren banget. Ini dia udah pakai LED DRL projector headlamp. Untuk LED-nya dia udah LED intelligent light system ya. Untuk lampu sen nih modelnya menurut kayak gini, dan sennya juga udah LED ya. Kita ke bagian tengah. Untuk grill di bagian tengahnya ini dia pakai stainless chrome gitu, dan emblem Mercedes-Benz ini gede banget ya di tengah. Di bagian kap mesin juga ada emblem Mercedes-Benz yang lebih kecil warnanya biru. Untuk mobil ini dia udah nggak pakai fog lamp ya. Di bagian bawahnya ini cuma ada tarikan list chrome aja. Kalian bisa lihat ya di bawah situ. Untuk road clearance, karena ini mobil sedan, jadi kalian nggak perlu heran ya kenapa agak pendek gitu. Untuk corner sensor ada nih di bagian depan ya. Kalian lihat tuh titiknya dulu. Sekarang kita coba aja nih cek untuk bagian mesinnya. Oke, kalau tadi kalian udah lihat bagian depannya, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk E2.5 ini dia cc-nya di 2000 cc ya. 4 silinder turbo, untuk tenaganya dia di 211 PS dan torsinya 350 Nm. Untuk bagian atas dia dilengkapi sama peredam. Kap mesin juga udah ikutin warna cat sebody ya, warnanya sama. Udah hidrolik juga nih. Sekarang kita lanjut aja ke bagian sampingnya. Oke, next kita ke bagian sampingnya nih. Kalau lihat dari bagian samping, mobil ini tuh lebih panjang ya, karena ini tuh seri E. Untuk bannya ini dia pakai ukuran 245/40. Untuk ringnya dia ring 18. Oke, untuk spionnya dia di sini udah dilengkapi sama fan ya. Spionnya juga udah retract, jadi dia udah elektrik. Terus kita lanjut lagi ke bagian pintunya. Untuk pintu dia di bagian bawahnya ada tarikan chrome-nya gitu ya, sampai bagian atas juga ada, tapi nggak ada talang airnya. Untuk handle pintu dia modelnya model tarik gini ya. Bagian bawah tuh juga ada list chrome-nya kalau kalian lihat. Untuk bagian kanan itu tangki bensinnya ada di sana ya. Jadi kalian kalau mau ngisi bensin tuh ada di sebelah kanan. Setelah kalian lihat nih ya, ini tuh mobilnya tuh nggak monoton gitu karena ada kayak lekukan-lekukannya gitu. Jadi kelihatan lebih aerodinamis. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian belakang. Kita lanjut lagi ke bagian belakangnya ya. Untuk bagian belakang, yang pertama di tengahnya ini ada emblemnya lagi ya, emblem Mercedes-Benz. Untuk bagian kiri ada emblem E2.5-nya. Di tengah, di dekat handle pintu bagasi ini ada tarikan list chrome lagi ya. Mobilnya juga dilengkapin sama sensor belakang nih. Di sensor belakang, tapi belum ada kamera mundurnya guys. Untuk lampunya, nih kalian lihatnya ini untuk stop lampnya, dia tuh lampu sennya tuh modelnya manjang gitu ya di bagian bawah sini. Sekarang kita coba lihat nih untuk bagasinya. Bagasi kalian bisa pencet dari sini ya, ataupun dari kuncinya. Tinggal dipencet sekali aja dia udah otomatis buka. Nah ini untuk bagasinya luas banget kan. Ini tuh bagasinya luas banget tuh, sampai dalam sono. Jadi muatnya banyak ya. Kalau bagian bawah ini ada ban serep kayak gitu tampilan bagian bawahnya. Udah dilengkapi sama lampu juga nih ya, kanan kiri. Jadi kalau dibuka tuh kayak gitu sih. Nah kita tutup. Kita ngeliat nih eksteriornya, sekarang kita kepoin untuk bagian interiornya. Oke guys, tadi kan kalian udah ngeliat nih ya eksteriornya yang warna silver itu. Untuk interiornya ini dia warna hitam gitu ya dominannya. Kita mulai dulu dari kursinya. Untuk kursi dia udah pakai black leather seat ya. Ini kursinya. Untuk pengaturan kursinya juga dia udah electric memory seat malahan ya. Nih untuk pengaturan kursi kalian bisa atur di sini di bagian pintu ya. Untuk memorinya ada di bagian atasnya. Ini untuk maju mundurnya. Untuk headrestnya juga bisa diatur ya. Naik turunnya tuh kalian bisa atur semuanya dari sini. Di bagian sampingnya di door trimnya juga. Ini untuk tombol lock unlock pintunya ya, door locknya. Untuk handle pintu dia pakai aksennya silver ya, bukan list chrome tapi silver. Di sini dia juga ada aksen black glossy gitu. Di atasnya juga ada list silveran ya di bagian atas ini nih. Untuk bagian bawah ini armrestnya udah soft touch. Untuk kaca, 4 kaca ini udah auto semua ya. Ini ada window lock. Sama ini untuk pengaturan spion, karena ini spionnya juga udah elektrik kan. Kalian bisa atur semuanya dari sini. Di bagian bawah ini ada door pocket kecil sama tuas buat buka bagasi belakangnya.
Ada speakernya juga di bagian bawah. Kita lanjut ke bagian samping. Bagian samping ini AC-nya ya. Ini AC-nya, kisi AC-nya. Di bagian bawah ini untuk pengaturan lampunya. Untuk lampu dia juga udah auto ya. Untuk bagian kiri ini untuk kalian nyolok kunci ya. Jadi mobil itu masih tetap harus colok kunci. Sekarang kita lanjut ke bagian setirnya. Untuk setir, ya di sini udah dilapisin kulit ya. Ini setirnya juga enteng ya, nggak berat ya. Ini untuk bagian kiri untuk MID-nya. Ini kalian bisa atur ya. Trip, audio, telepon, dan kalian harus tahu kilometer mobil ini tuh masih low banget, masih 5000 km. Ini asli kilometer ya, bukan miles. Mobilnya juga dilengkapi sama pedal shift. Ini untuk bagian kiri untuk wiper ya. Karena untuk limit kecepatan, bagian kanan itu persnelangnya karena Mercedes-Benz persnelangnya udah pindah ke bagian setir ya. Untuk pengaturan setirnya sendiri, kita coba atur di sini. Dia udah elektrik. Dia udah tilt dan teleskopik. Kalian bisa atur aja. Bagian kanan itu pengaturan volume, kalian mau angkat telepon atau reject telepon juga bisa ya dari sini. Sekarang kita lanjut ke bagian head unitnya. Oke, next kita lanjut ke bagian head unitnya ya. Untuk head unit Mercedes ini tuh dia mungil gitu ya. Ini untuk pengaturannya kalian bisa atur dari sini nih. Ini kalian tinggal puter-puter aja untuk backnya dari sini ya. Di bagian tengah ini ada jamnya bentuknya kotak gitu ya. Untuk pengaturan medianya tuh kalau kalian mau nyalain tuh kalian pencet ini dulu ya. Ini kalau diputer ini tuh untuk volume gitu. Di bagian kanan ada tombol telepon. Bagian kiri ini kalau kalian mau pilih radio, disk, navi, telepon, terus atau mau di mute, mau diangkat telepon atau reject telepon tuh juga bisa dari sini. Bagian tengah ini untuk lampu hazard, bagian kanan ini untuk mode eco-nya ya. Bagian kiri untuk pengaturan AC, sama ini ada kray belakang, ini juga udah elektrik ya. Jadi kalian tinggal pencet aja dari sini. Di bagian bawah ini untuk pengaturan AC-nya. Ini untuk fan-nya tuh kalian tinggal dikecilin aja atau mau dinaikin, temperaturnya mau kayak gimana, modenya mau kayak gimana, kalian bisa atur semuanya dari sini. Di bagian tengahnya ini tuh juga warnanya black glossy gitu ya. Di pinggirannya tetap ada accent silveran. Ini kalau kalian buka tuh ada 2 cup holder. Terus ini ada penyimpanan kecil gitu. Kita tutup lagi. Di bagian tengah, armrest tengahnya ini juga ada soft touch ya. Ini kalian tinggal buka aja. Tuh, bisa nyolok USB juga. Bagian atasnya ini kalau kalian buka ada kacanya. Ini kacanya juga cukup gede ya, cukup panjang. Terus dilengkapi sama lampunya. Lampunya juga udah otomatis gitu. Kalau kalian buka dia udah nyala sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk dashboard dia di sini udah soft touch juga ya. Nah, ini ada accent panelnya juga. Ini ada laci. Lacinya tuh biasanya naruh buku-buku gitu sih. Mungkin untuk bagian depan udah ya. Sekarang kita coba aja nih duduk di bagian penumpang belakang. Nyaman gak rasanya? Oke guys, sekarang Angel dari bagian penumpangnya. Dan ini tuh bener-bener nyaman banget. Karena apa? Yang Angel suka, legroomnya itu luas banget. Ini kan kursi depan udah diatur tadi ya. Dan nih, legroomnya itu masih segini. Masih jauh banget gitu kan ya, nggak mentok. Untuk headroom juga tuh masih sejengkal. Kursinya sama, kalau di bagian tengah dia ada armrestnya. Nah, ini modelnya tuh kayak gini dibuka gitu guys. Jadi baru ada 2 cup holder sama penyimpanan kecil gitu ya. Ini modelnya kayak gini. Tapi kalau kalian lipat kayak biasa bisa duduk 3 orang di tengah. Headrestnya juga lengkap ya, ada 3. Untuk bagian atasnya ada lampu bacanya, ada 2. Modelnya tuh bulat gitu ya. Cuman nggak kelihatan karena ini masih siang sih ya. Di bagian pintu dia juga ada kray-nya, tapi ini masih manual ya, nggak kayak yang di belakang tuh udah elektrik. Elektriknya tuh dari depan tadi yang Angel tunjukin. Untuk door trim di sini yang sama sih, hampir sama ya yang di depan. Udah auto juga kacanya. Untuk handle pintu dia pakai warna silver. Ada speakernya sama ada pocket kecil, door pocketnya. Untuk bagian depan ini ada pocket belakangnya juga nih di bagian kursi. Cuman di E2,5 ini tuh kalau duduk tengah kurang enak ya, karena tuh dia tengahnya nonjol gitu guys. Jadi kalau duduk yang di tengah mungkin kalau anak kecil bisa ya, kalau orang dewasa agak susah gitu. Di bagian tengah ini juga udah ada AC-nya ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal kepanasan. Tapi untuk pengaturan AC-nya ini dia nggak bisa setting dari belakang, dia cuma bisa nutup atau nyalain aja nih. Tapi untuk pengaturan dia nggak bisa, harus sentral dari depan sana.
Ini ada penyimpanan kecil lagi ya. Ini ada power outlet 12 volt ya di bagian belakang sini. Oke, jadi gimana guys? Kan udah ngeliat nih ya, eksteriornya masih mulus, interiornya juga bagus banget. Buat kalian yang tertarik sama mobil ini tuh kita jual dengan kisaran harga 500 juta lebih sedikit, dan ini harganya juga masih boleh nego ya. Buat yang tertarik, pajaknya juga sekitar 15 jutaan, ini di luar progresif ya. Nah pokoknya buat yang mau mobil ini, kalian bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813-8787-6800, atau kalian bisa langsung cek di website kita di www.autofan.net, atau kalian yang mau kepoin Angel di Instagram bisa cek @angel_autofan. Yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!